wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Selamat datang untuk Mas Salman dan Ratu Salsabila dan Hilwa juga. Halo. Dan selamat datang untuk seluruh teman-teman peserta kajian Dokter Muda edisi ke-5 atau disebutnya 4.1 KLC series tanggal 7 Juni 2020 atau bertepatan dengan 15 Syawal 1441 Hijriah. Semoga apa yang kita niatkan di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan atas apa-apa yang akan kita dapatkan. Sebelum mengawali kajian kali ini, gunakan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Tukur Rahman, diutus dari teman-teman sebagai moderator. Dan juga untuk mengawali kajian kali ini, langkah ahsannya kita awali dengan tilawah kepada Mas Muhammad Yogatama Wirawan, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, wa sadaqa Rasulullah Nabiul Karim. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir kepada Mas Muhammad Yogatama Wirawan atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga diberikan keberkahan dan memberikan keberkahan pada kita semua. Ya, daripada berlama-lama karena sudah 15.45, kita langsung saja menuju ke yang kita tunggu-tunggu ya, menuju acara yang kita tunggu-tunggu yaitu materinya, karena sudah di share screen dan sudah nampak judulnya itu agak unik sebenarnya. Judulnya Mana Jodohku? Mari ngaca dulu. Tidak berniat untuk ngegas ya, tapi emang begitulah kata-katanya seperti itu. Sedikit awalan kenapa kita mengangkat tema ini, karena mungkin tema-tema inilah yang sering menjadi perbincangan mungkin lebih dari 50% hidup anak-anak muda sekarang isinya seperti ini gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin katanya yang dibilang dengan KLC gitu, quarter life crisis. Tapi apapun itu mungkin kita bisa tanya kepada yang sudah berpengalaman. Monggo kepada Mas Salman Al-Farisi dan Mbak Ratu Salsabila serta Hilwa jika ingin menambahkan untuk memberikan materinya. Tafadhol, syuron.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat berkumpul ya di acara sharing ini. Yang mana sebenarnya sharingnya ini juga nggak tepat kalau misalkan tulisannya tuh Ustadz Salman juga kan tepat ya. Mungkin Ustazah Ratu Salsabila mungkin tepat kali. Jadi kalau Ustadz Salman nggak tepat. Nah ini ada beberapa hari lalu kita dihubungi sama Anas Yahya diminta untuk ngisi dan judulnya tentang pernikahan. Sebenarnya memang jarang sih untuk bicara tentang pernikahan dan memang tema ini tema yang paling laku ya sebenarnya untuk dijual dalam tanda kutip kepada ya mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat akhir atau bahkan klinik ya. Kalau di kedokteran sudah klinik ya, sudah masuk profesi. Ya sudah saatnya lah untuk bicara seperti ini, sudah saatnya juga gitu. Jadi hal ini seharusnya tidak tabu untuk kita bicarakan. Oke, judulnya adalah Mana Jodohku. Mari ngaca dulu ya. Ini saya akan berikan sedikit pengantar terkait kenapa sih judulnya seperti ini gitu. Ya judulnya seperti ini sebenarnya ada benernya juga kita diberikan judul seperti ini. Kenapa? Soalnya yang namanya pernikahan pernikahan itu pasti ya kita harus ngaca dulu, kita udah sampai mana. Kalau misalkan kita ingin memilih satu orang gitu ya, ibaratnya untuk menjadi pendamping hidup kita nanti, ya kita harus ngaca dulu, kita sudah sampai mana persiapannya. Otomatis yang kita akan bicarakan pasti persiapan. Nanti kalau misalkan sudah kita anggap diri kita sudah mampu, baru kita pasti bisa melanjutkan untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Oke. Sedikit tentang hukum menikah. Hukum menikah itu ada 5 hukum. Ada haram, makruh, mubah, sunnah, sama wajib. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap mukallaf atau setiap orang yang dibebankan kewajiban kewajiban syariat gitu ya, dibebankan kewajiban syariat itu kondisinya berbeda. Kondisi mereka itu sangat spesifik. Misalkan saya sudah menikah, ada teman-teman yang belum menikah gitu. Itu kondisinya sangat spesifik sehingga sebenarnya tidak perlu disamaratakan. Katakanlah saya merasa dulu ketika 2018 lalu itu saya merasa saya sudah wajib menikah gitu. Ya dengan berbagai alasan tentunya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa belum wajib menikah, ada juga yang merasa baru akan wajib menikah atau masih merasa wah kayaknya aku masih ya nggak apa-apa deh gitu, nggak usah nikah dulu. Aku juga nggak terlalu pengen nikah dalam waktu dekat. Ya nggak ada masalah karena setiap orang itu punya hukumnya masing-masing. Jadi satu hukum itu tidak bisa dibebankan kepada semua orang. Satu hukum itu tidak bisa dibebankan kepada semua orang. Tapi sebaliknya justru semua orang itu memiliki hukumnya masing-masing. Kenapa bisa haram, kenapa bisa makruh, kenapa bisa mubah, kenapa bisa sunnah, kenapa bisa wajib, gitu. Bahkan Ustadz Salim dulu menikah juga merasa bahwa dirinya sudah wajib, sudah pada tahap wajib untuk menikah, sehingga beliau melakukan persiapan-persiapan untuk menikah. Ya, kemudian tujuan pernikahan sendiri itu terutama untuk mendapatkan adanya sakinah, mawaddah, dan warahmah ya. Sakinah itu apa sih? Nah, sakinah itu artinya tenang, tentram, nyaman, aman, damai. Dan sakinah sendiri yang merasakan itu adalah semua anggota keluarganya. Jadi semua anggota keluarganya itu merasakan adanya ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan dalam keluarga itu. Kemudian mawaddah.
Nah, di sini mawadah artinya cinta ya. Cinta yang menggebu-gebu, cinta yang bergejolak, dan mawadah ini muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangan lawan jenisnya, atau muncul karena ada sebab-sebab fisik ya. Sebab-sebab fisik seperti karena alasan kecantikan, karena alasan ketampanan, seperti itu. Dan mawadah biasanya timbul atau dirasakan pada pasangan-pasangan yang baru menikah atau pada pengantin baru, karena cinta itu masih menggebu-gebu, karena cinta itu baru bergejolak gitu. Nah, itu mawadah. Kemudian yang ketiga adalah rohmah ya. Rohmah itu adalah kasih sayang, rahmat, anugerah, juga rezeki. Nah, di sini kalau mawadah, kalau rahmah ini dia muncul tanpa sebab non fisik, dan biasanya mawadah ini muncul pada pasangan-pasangan yang sudah lama menikah gitu. Karena di sini timbul rasa pengorbanan, siap melindungi dan menyayangi orang yang dia cintai gitu. Jadi rahmah dulu, cinta dulu, kemudian mawadah dulu, kemudian dilanjuti dengan rahmah, yaitu kasih sayang. Seperti itu ya. Kita next kiat-kiat ya, atau bagaimana kiat menuju pernikahan yang barokah. Kenapa di sini ada kata barokah? Mari kita bahas sedikit. Mari kita mendefinisikan barokah. Barokah secara sederhana diartikan sebagai bertambahnya kebaikan, gitu. Jadi indikator paling mudah untuk mengukur bahwasanya pernikahan kita itu barokah atau tidak, gitu ya, itu adalah bertambahnya kebaikan kita dalam berbagai hal. Saat ini misal saya tidak pernah melakukan salat duha. Ketika telah menikah, saya satu pekan sekali itu saya salat duha. Itu namanya barokah, gitu. Itu bertambahnya kebaikan. Jadi yang sebelumnya tidak ada jadi ada, atau bahkan yang sudah pernah ada itu diperbanyak. Menurut Al-Agim sama Ibnu Qayyim bisa dibaca ya, bisa dibaca itu. Saya akan menyampaikan menurut Ustadz Salim. Ustadz Salim menyampaikan definisi dari barokah. Barokah itu seperti apa sih? Bahwa di saat apapun barokah itu membawa kebahagiaan, sebuah letuk kegembiraan di hati, kelapangan di dada, dan rasa nikmat di jasad. Barokah itu memberi suasana lain dan mencurahkan keceriaan musim semi, apapun masalah yang sedang membadai rumah tangga. Barokah itu membawakan senyum, meski air mata menitik-nitik. Barokah itu menyergapkan rindu di tengah kejengkelan. Barokah itu menyediakan rengkuhan dan belayan lembut saat dada sesak oleh masalah. Jadi, bagaimanapun kondisi kita, ketika memang barokah ada dalam pernikahan kita atau dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan merasa gitu. Katakanlah seperti ini, contohnya, ada satu orang laki-laki yang dia tuh berjalan ke warung pecel lele. Lalu dia pesan pecel lele, setelah itu dia dapatkan pesanan, lalu dia pulang. Di perjalanan pulang, ini ceritanya laki-laki ini adalah pengantin baru. Di perjalanan pulang dia hujan lebat, dia tidak membawa kendaraan. Sedangkan jaraknya tuh dari tempat pecel lele ke rumahnya itu adalah 2 km. Kalau misalkan kita pikir-pikir, iba kita ya, kita merasa iba, kita merasa kasihan, kita merasa miris. Tapi itu kan kita gitu. Justru apa yang dirasakan oleh dia itu adalah dia merasa apa yang dilakukannya itu adalah heroik di depan apa sih? Menurut dia sendiri, apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang heroik. Karena apa? Dia merasa bahwa saya membawakan makanan ini untuk keluarga saya. Jadi, itu yang namanya barokah. Meskipun sebenarnya dia kehujanan gitu ya, kehujanan, tapi dia merasa tetap bahagia gitu. Itu yang namanya barokah. Lalu tentang niat, Ustadz Faudil Alim pernah menyampaikan dalam sebuah sesi bahwasanya ketika memang ada semacam kuliah pranikah, maka
di kuliah pranikah itu sebaiknya 6 dari 8 pertemuan setidaknya itu membahas tentang niat. Mengapa membahas tentang niat? Karena niat itu yang menjadi landasan, yang menjadi dasar untuk kemudian kita melakukan suatu hal. Ini berdasarkan hadis dari Umar ya, hadis Umar di hadis Arba'in yang pertama. Bahkan Imam Nawawi itu meletakkannya pada posisi yang pertama karena memang saking pentingnya niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niat itu ada menjadi sebuah landasan. Menjadi sebuah landasan amal apa yang akan kita lakukan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia hijrahnya karena Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, au imratin yankihuha, atau wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia niatkan. Gitu. Oleh karena itu kita harus berniat untuk dalam melakukan satu hal. Niat dan niat ketika maksudnya adalah berniat ketika memang kita ingin menikah, berniat ketika kita ingin bersilaturahim ke rumah calon pasangan kita, berniat ketika memang kita membuat CV, berniat dalam berbagai hal seperti itu. Kunci meraih barakah itu disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Yang artinya jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan bukakan atas mereka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Jadi kuncinya adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau misalkan kita ingin barokah, maka kuncinya adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, dalam bukunya Ustaz Salim, Barakallahu lak, beliau menyampaikan bahwasanya kunci untuk meraih barokah itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah jujur, yang kedua syar'i, yang ketiga mudah. Kemudian ya berproses sesuai syariat ya, di mana kita menginginkan pernikahan yang mendatangkan barokah ya. Maksudnya pernikahan yang mendatangkan barokah atau kita bisa menciptakan pernikahan yang barokah itu dengan cara apa? Ya, jadi pernikahan yang mendatangkan barokah adalah dengan cara bersihnya proses. Jadi mulai dari kita berproses sampai kita akad itu bersih prosesnya. Bersih prosesnya dari pelanggaran atau aturan interaksi antara 2 orang yang belum halal. Ya. Karena sampai kita belum akad pun juga sama proses itu kita belum halal ya. Jadi kita harus menjaga proses interaksi kita bersama calon pasangan kita. Kemudian bersih dari pelanggaran dalam ketentuan nazar yang nanti kita bahas ya, yaitu khitbah, syarat, mahar, dan rukun nikah. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada yang benar menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang bodoh, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mempegang janjinya. Ya, jadi dalam ayat ini sejatinya kita dituntut untuk menjadi orang yang shadiq, untuk menjadi orang yang jujur, benar, dan komit ya. Maka ketika kita ingin menciptakan atau mendatangkan pernikahan yang barokah, maka kita harus berproses menjadi orang yang shadiq ya, orang yang benar. Dan di sini ada contoh ya keempat orang yang shadiq. Yang pertama adalah sidqun niyah, yaitu benar dalam niat, benar dalam kejujuran kita kepada Allah, benar dalam prasangka kita kepada Allah, benar dalam perbuatan. Kemudian yang kedua itu sidqul azam ya, yaitu benar dalam tekad, dalam keberanian, berani menargetkan diri, motivasi diri, potensi diri, memantapkan jiwa. Gitu. Kemudian yang ketiga ada sidqul iltizam, benar dalam komitmen ya. Ya kita komit, kita istiqomah terhadap tantangan yang datang kepada kita, gangguan, dan hal lainnya. Kemudian yang terakhir ada sidqul amal, yaitu benar dalam amal perbuatan kita, benar dalam proses kerja kita, mulai dari caranya, dari awal, dari metode, dari kita mulai berproses sampai hingga akad itu benar. Nah kemudian ketika kita menjadi orang yang shadiq,
dalam proses menuju pernikahan, maka barokah itu akan semakin dekat datang kepada kita. Keberkahan itu akan semakin dekat datang kepada kita. Ya, sehingga kita lebih mudah untuk mempersiapkan 5 hal ini ya, persiapan pranikah. Yang pertama ada persiapan ruhiyah atau persiapan spiritual ya, spiritual kepada Allah gitu ya. Karena di mana saat kita menikah nanti kita akan mengubah sikap mental kita lebih bertanggung jawab, kita lebih menurunkan ego kita, lebih bisa bersikap lapang dada yang mungkin dulunya kita sendiri, tapi saat kita menikah kita tidak sendiri lagi, kita punya 2 kepala ya dalam keluarga, dan di mana di sini kita harus mempersiapkan ruhiyah kita, mental kita, tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua yaitu persiapan ilmiah fikriyah ya, atau ilmu intelektual. Di mana pernikahan ini bukan hanya semata-mata untuk untuk mengurangi hawa nafsu kita, untuk mengikuti hawa nafsu kita, tapi pernikahan ini tujuannya untuk apa? Untuk mencari keberkahan Allah ya, untuk mencari barokah, untuk mendatangkan barokah Allah gitu. Jadi sebelum kita melaksanakan pernikahan, ilmu pun dibutuhkan, dan setelah kita melakukan pernikahan pun ilmu itu tetap kita asah, tetap kita pelajari. Jadi persiapan ini tidak hanya dipersiapkan sebelum menikah, tapi sampai kapanpun. Jadi ada ilmu apa aja sih yang harus kita persiapkan ya? Mungkin mulai dari ilmu pernikahan, kemudian ilmu nanti saat kita menikah, yaitu kita harus paham komunikasi antara suami istri itu seperti apa. Kemudian misalnya kita sudah punya anak, kita harus belajar ilmu parenting, mulai dari hamil, kemudian melahirkan, menyusui hingga 2 tahun, kemudian menyapih, itu semua butuh ilmu ya, dan belajar. Kemudian juga ilmu tentang ekonomi keluarga ya, tentang mengelola keuangan keluarga, itu juga termasuk ilmu yang harus kita pelajari dari sekarang, yang harus kita siapkan dari sekarang. Dan ilmu-ilmu ini bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan dari mana saja, entah itu dari kajian-kajian di online, ceramah-ceramah ustadz di online yang sudah banyak, kita bisa pelajari, kemudian dari buku-buku pernikahan, atau bisa berdiskusi dengan orang tua, atau bisa tanya-tanya dengan orang yang sudah berpengalaman lebih dulu. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan jasadiah ya, atau persiapan fisik kita. Di mana salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan ya, dan generasi-generasi, sehingga persiapan fisik kita juga harus disiapkan ya, terutama kesehatan reproduksi kita. Kemudian yang keempat itu persiapan madiyah atau maliyah, ya, persiapan materi, di mana di sini kita diajari untuk komit dalam mandiri ya. Bukan berarti kita orientasi kehidupan kita hanya pada materi saja, namun tidak bisa dipungkiri bahwa memang materi itu dibutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya kayak misalkan kita ingin menunaikan ibadah haji, kita butuh dana yang cukup untuk bisa sampai ke tanah suci. Ketika kita ingin sholat, kita harus menutup aurat, sehingga kita membutuhkan pakaian yang bisa menutup aurat. Dan itu semua dibutuhkan dari adanya materi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau misalkan materi ini memang kita butuh persiapan. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan ijtimaiyah atau persiapan sosial. Jadi di sini adalah siap untuk bermasyarakat. Di mana saat kita mungkin sebelum kita menikah, kita masih hidup sendiri, yang masih mahasiswa, kita masih ya di kos-kos sendirian, individualis gitu. Tapi mungkin saat kita menikah, kita sudah dianggap menjadi keluarga yang mandiri, satu kesatuan keluarga, di mana kita sudah akan diikutsertakan dalam agenda-agenda masyarakat. Mungkin yang bapak-bapak seperti acara ronda malam, yang ibu-ibu diajak untuk mengikuti acara ibu PKK, arisan, dan lain-lain. Nah, di sini adalah persiapan kita untuk mempersiapkan sosial ya, peran kita di masyarakat, kemudian bagaimana sih kita bertetangga. Nah, di sini persiapan kelima tadi sifatnya adalah kontinu ya, sifatnya itu terus-menerus, tidak berhenti, jadi sebagai persiapan perbaikan diri kita, sebagai introspeksi diri kita, gitu. Karena setelah menikah pun juga kita akan tetap masih mempersiapkan seperti itu. Jadi masih setelah menikah pun juga masih banyak loh hal-hal yang baru yang akan kita temui gitu. Jadi kita balikan lagi, mau dipersiapkan dari sekarang atau baru mau dipersiapkan setelah menikah gitu. Jadi karena setelah menikah pun juga kita masih akan tetap mempersiapkan ini gitu ya. Nah, kemudian
Lalu apa ya parameternya ketika kita dikatakan siap menikah? Kalau dalam hadis hanya ada satu parameter ya yang dikatakan kita siap menikah, yaitu adalah ba'ah ya. Kita tadi mendengar ya parameter yang jelas menurut hadis adalah ba'ah. Ba'ah itu adalah disebutkan dalam hadis ya. Ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, wahai pemuda-pemuda gitu ya. Man istata'a minkum al-ba'ah, barang siapa yang sudah mencapai ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Jadi memang parameter menurut hadis ini sangat jelas. Adalah ba'ah gitu ya. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Kalau misalkan tidak sanggup gitu ya, nggak sanggup atau belum sampai pada ba'ah, maka hendaklah berpuasa. Jadi puasa itu memang dapat menundukkan hawa nafsu ya. Nah di sini yang perlu kita bahas adalah ba'ah. Ba'ah itu adalah apa sih? Ba'ah itu menurut Imam Asy-Syaukani, ba'ah adalah al-mahru wan nafaqah. Al-mahr dan nafkah gitu ya. Jadi mahar dan nafkah. Atau ulama lain ini menyebutkannya tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal. Tapi dari berbagai pendapat ulama yang berbeda, sebenarnya ulama itu bersepakat pada satu hal, yaitu adalah kemampuan biologis gitu ya. Kemampuan biologis. Sudah ngerti kan ya kemampuan biologis yang nggak perlu diterangin ya? Ya, kemudian proses menikah ya. Jadi pernikahan itu sendiri kalau sesuai dalam syariat Islam, yang pertama pernikahan merupakan tuntunan agama. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, menikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk dalam golonganku. Kemudian ketika seseorang telah menikah, sudah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka separuhnya lagi ia dapatkan dari ketakwaan kepada Allah. Nah, kemudian di sini kemudian yang kedua yaitu pernikahan adalah penyaluran fitrah kemanusiaan. Ya, fitrah kemanusiaan ya. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu termasuk jalan kita untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga kehormatan diri ya. Salah satunya untuk menghindari dari kemaksiatan, untuk menghindari dari zina, maka pernikahan adalah salah satu jalannya. Kemudian yang keempat, pernikahan adalah sarana untuk mendatangkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian untuk proses menikah itu sendiri, yang pertama yaitu memilih calon pasangan, memilih calon istri, calon suami. Yang nanti kita akan membahas mungkin tentang kriteria, mendapatkan kriteria pasangan. Ya, jadi mungkin di sini saat memilih calon, pasangan itu adalah cerminan dari diri kita ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suami seperti Rasulullah, apakah kita sudah seperti Khadijah? Ketika kita ingin mendapatkan suami seperti Ali bin Abi Thalib, apakah kita sudah seperti Fatimah gitu? Jadi silahkan berkaca pada diri sendiri dulu. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita juga berproses untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu meneliti calon ya, atau di sini tuh nazar ya, yaitu melihat calon pasangan kita, lihat dengan teliti dan seksama, dan ini diperbolehkan. Nah, jadi biasanya saat proses ta'aruf ya, saat ta'aruf, saat perkenalan antara kedua calon pasangan, jadi diperbolehkan untuk melihat. Kalau untuk perempuan yang hanya diperbolehkan ya yang bisa terlihat saja seperti wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kesepadanan atau sepupu setara ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya sama atau sama dalam arti agamanya, sama dalam arti akhlaknya, atau mungkin nasabnya, pendidikan agamanya. Kemudian yang keempat yaitu ya khitbah ya, atau meminang, melamar, di mana saat khitbah ini pihak dari laki-laki meminta kepada wali perempuan untuk menikahkan anak perempuannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu keharusan adanya wali bagi perempuan dan pelaksanaan akad nikah ya. Setelah khitbah maka akan ada akad nikah ya. Tapi namun tidak ada batas minimal ataupun maksimal jarak antara berapa lama sih dari khitbah ke akad nikah.
prinsipnya hanya eh, jangan sampai ada celah-celah ya, celah fitnah ya, celah fitnah yang timbul ketika jarak dari hitbah ke akad nikah itu terlalu lama gitu. Jadi memang iya. Ya, jadi ketika terlalu lama maka celah-celah itu akan banyak ya, celah-celah fitnah itu akan masuk, terutama karena kecenderungan syahwat manusia ya. Jadi ketika setelah hitbah mungkin jarak antara hitbah ke akad nikah kalau bisa tidak terlalu lama, karena dikhawatirkan adanya fitnah yang timbul. Kemudian selanjutnya ya mahar dalam pernikahan. Ya, di sini mahar yaitu mas kawin atau pemberian yang wajib diberikan oleh calon pasangan laki-laki kepada calon istrinya. Nah, di sini mahar ini mahar ini bisa materi ataupun non material. Jadi tidak harus uang, tidak harus emas dan lain-lain. Bisa non material bisa. Contohnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim meminta mahar kepada Abu Thalhah, yaitu dengan Abu Thalhah masuk Islam, itulah maharnya Ummu Sulaim. Kemudian yang terakhir yaitu walimatul ursi ya, pesta pernikahan. Di sini walimatul ursi adalah tujuannya untuk syiar ya, syiar kebaikan, untuk memberitahukan kabar pemberitaan kepada halayak bahwa pasangan ini sudah menikah, gitu. Sehingga tidak ada lagi ya timbul fitnah. Jadi untuk syiar kebaikan, untuk dakwah, dan di dalamnya karena nilai-nilai ibadah. Ya. Tentang menetapkan kriteria ya, tadi kan ada menyinggung sedikit tentang kriteria gitu ya. Kriteria itu boleh apa aja selama dalam batas yang wajar. Nah, dan juga kita harus jujur ya dalam menetapkan kriteria. Maksudnya jujur itu gimana? Jadi ada sebuah kisah seperti ini. Ustadz Salim ketika itu diminta bantuannya untuk mencarikan seorang akhwat gitu, temannya ya, untuk temannya itu. Tapi temannya tuh hanya menetapkan satu kriteria. Apa kriterianya adalah hafizah, gitu ya. Kriterianya satu, hafizah. Lalu dicarikanlah akhwat di dekat tempat tinggal Ustadz Salim. Kalau bahas tadi buku itu di pesantren dekat tempat tinggal Ustadz Salim, berarti kurang lebih ya di ini ya, di Kerapiak seorang hafizah. Lalu setelah dicarikan, dia bilang tempatnya apa sih? Dia belum cocok lah, dia belum cocok. Lalu dia mundur, dalam proses itu dia mundur. Lalu dicarikan lagi untuk yang kedua kali, dia bilang kejauhan gitu, kejauhan. Ini sama-sama hafizah juga, calon ini sama-sama hafizah juga. Tapi kejauhan katanya, tapi akhirnya dia mundur gitu. Tapi Ustadz Salim berusaha untuk husnudzon ya mungkin memang belum cocok gitu ya, belum jodoh. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian bertemu Ustadz Salim dengan temannya itu, dan ternyata apa? Beliau itu menikah dengan akhwat yang bukan hafizah gitu ya, apa sih, yang tidak memiliki hafalan banyak gitu. Jadi Ustadz Salim itu sangat shock gitu waktu itu. Loh, ini orang tidak jujur dalam menetapkan kriteria gitu. Tapi yang lebih bikin shock lagi Ustadz Salim itu apa? Ternyata dia tinggalnya di Kalimantan gitu. Jauh sekali. Dari Jogja ke Kalimantan itu sangat jauh. Jadi inilah pentingnya kita untuk menetapkan kriteria secara jujur gitu. Kalau misalkan ketika itu dia mengatakan hafizah yang cantik gitu ya, itu justru lebih jujur gitu, dan itu gak ada masalah gitu. Gak ada masalah kalau misalkan kita menetapkan calon kita harus ganteng atau calon kita harus cantik, itu gak ada masalah. Kalau menurut hadis Nabi, kriteria itu ditetapkan atau perempuan itu dinikahi berdasarkan apa? 4 hal ya. Tunkihul mar'ah bi arba'ah. Yang pertama, imaniha, wal nasabiha, wal jamaliha, wal diniha. Fadfar bidzatid din saribat yadak. Jadi wanita itu dinikahi karena harta, nasab, paras, dan agamanya. Maka pilihlah agamanya, maka engkau akan beruntung, gitu ya. Apakah boleh kalau udah ada hadisnya, apakah boleh menetapkan itu? Sah-sah saja, selama dalam batas wajar, gitu ya.
Nah, ini ada pertanyaan bagus. Semakin detail, maka semakin baik atau semakin rumit? Jawabannya adalah dua-duanya. Ini seperti kita menentukan ya, kalau misalkan kita lagi pengen nyari makan sama teman gitu. Cari makan sama teman. Sebenarnya restoran di dekat UNS itu ada, misalkan ada 50. Terus kita bilang, kita semakin detail ya. Kita pengen yang enak. Oke, tinggal 40. Kita pengen yang murah, tinggal 30. Kita pengen yang banyak porsinya, tinggal 2, gitu kan. Artinya apa? Memang semakin banyak itu semakin rumit gitu. Semakin banyak atau semakin detail kriteria yang kita inginkan, maka memang semakin rumit gitu. Nah, ini adalah konsekuensi, tapi ini nggak ada masalah. Malah semakin detail itu semakin bagus sebenarnya. Tentang menetapkan target ya. Target menikah umur sekian. Begitu deadline semakin dekat, muncul kepanikan setelah lewat jadinya futur dan linglung. Jadi relevankah mematok target? Apakah relevan kita mematok target? Boleh nggak sih kita matok target? Sangat boleh. Sangat boleh kita matok target. Saya ingin menikah di usia 22 tahun. Saya ingin menikah di usia 25 tahun. Itu nggak ada masalah. Atau bahkan 30 tahun itu pun nggak ada masalah. Tapi yang paling penting dari menetapkan target itu adalah kita menetapkan target dengan keyakinan bahwa Allah dan pertolongannya yang membuat kita dapat melangkah lebih pasti. Seperti itu. Kemudian ini ya, tentang kami ingin menjawab gitu tentang menikah muda. Menikah muda. Kenapa sih menikah muda gitu? Perlu diketahui bahwa generasi awal umat Islam menikahkan putra-putri mereka di usia muda. Bahkan sejak mengalami ihtilam atau mimpi basah pertama kali. Di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak ada kenakalan remaja. Karena apa? Karena mereka menikahkan anaknya di usia muda juga. Ulama-ulama besar dan tokoh sejarah menikah di usia belasan. Misalnya siapa? Dr. Yusuf Qaradawi dan Dr. Ali At-Tantawi. Nah, ini ada riset dari Timur Tengah, penyebab banyaknya kerusakan moral di tengah masyarakat adalah banyaknya bujangan di tengah masyarakat. Lalu kalau misalkan seseorang menikah dalam waktu muda, rezekinya diambilnya dari mana? Nah, kita akan bicara konsep rezeki sedikit ya. Jatah rezeki itu sudah ditentukan sekian dan sekian. Nah, ntar jalan mana yang ditempuh itu bebas. Katakanlah satu orang pejabat negara melakukan korupsi, riswah gitu ya. Dia melakukan korupsi, jatah dia hidup di dunia, dia akan diberikan sama Allah 500 miliar sampai dia meninggal misalnya. Kalau misalkan dia sudah sudah mengambilnya lewat jalur korupsi, sebenarnya ya rezekinya dia tetap 500 miliar gitu. Tetap 500 miliar. Mau dia jualan penyetan atau gorengan gitu. Jatah dia tetap 500 miliar gitu. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Kita nggak perlu takut karena setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing. Bahkan ada 3 golongan yang bagi Allah tuh wajib untuk ditolong, yaitu salah satunya adalah orang yang menikah untuk menjaga kesuciannya. Bahkan juga Allah jamin dalam Al-Quran, jika mereka tidak mampu gitu ya, orang-orang yang sendirian itu, ketika ingin menikah, maka Allah akan memampukan gitu. Jadi kaya itu terjadi justru setelah apa? Setelah menikah gitu. Nah, ini juga kita akan bicara sedikit tentang istisyarah. Istisyarah dan istikharah. Istikharah. Jadi istikharah itu sama istisyarah adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama kita lakukan adalah istisyarah. Istisyarah itu adalah meminta pendapat, gitu, meminta pendapat. Kita meminta pendapat dari orang yang kita anggap faqih, gitu, kita anggap paham pada satu bidang, sehingga kita bisa bertanya, gitu ya. Kemudian setelah istisyarah kita sudah mendengar pendapat-pendapat, kita akan melakukan istikharah. Jadi istikharah itu sebenarnya kita sudah dapat nih pandangan dari orang-orang, lalu kita punya pendapat apa sih? Kita menetapkan apa yang terbaik buat kita, lalu kita menetapkan pilihan. Nah, itu namanya sebenarnya istikharah. Jadi bukan yang benar itu bukan di antara dua pilihan gitu, tapi kita sudah menentukan dari pilihan-pilihan yang ada, kita sudah cenderung pada satu pilihan gitu ya. Nah, jawaban istikharah itu
bisa melalui mimpi, ridho orang tua, dimudahkan atau dipersulit ketika milih sebuah pilihan. Jadi nggak harus melalui mimpi. Bahkan kalau misalkan kita melalui mimpi itu justru sangat rawan ya. Karena kita tidak tahu mimpi itu apakah dari Allah atau dari setan. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Jangan-jangan ini hanya hawa nafsu kita sehingga kita ditiup oleh setan gitu kan. Nah, jika dihadapkan pada kasus di mana pilihan-pilihan harus diambil dalam waktu singkat, maka pilihlah berdasarkan apa? Pilihan yang diridhoi oleh orang tua dan pilihan yang tidak kita sukai. Nah, ini kenapa ya gitu? Kenapa pilihan yang diridhoi oleh orang tua gitu? Tapi aku maunya sama si dia gitu. Tapi orang tua kita pengennya sama si B. Nah, ini kenapa? Soalnya ridho fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua gitu ya. Terus yang kedua, pilihan yang kita tidak sukai. Kenapa? Yang tidak kita sukai karena yang tidak kita sukai itu biasanya adalah jauh dari hawa nafsu. Gitu ya. Jauh dari hawa nafsu. Maka kalau misalkan kita harus mengambil pilihan dalam waktu singkat, maka ambillah yang tidak kita sukai dan yang diridhoi oleh orang tua. Nah, kemudian ta'aruf ya. Ta'aruf, perkenalan ya. Jadi sebenarnya tidak ada metode baku dalam melamar seseorang, dalam berproses gitu ya. Bahkan seorang perempuan pun boleh meminta kepada laki-laki untuk dilamar. Jadi ta'aruf ini hanya salah satu metode saja atau salah satu cara, salah satu jalur untuk jenjang pernikahan. Nah, ta'aruf merupakan bahasa Arab yang artinya saling mengenal, ya, perkenalan. Sehingga metode ta'aruf ini intinya ya kita berkenalan, kita bertemu di antara dua calon pasangan. Nah, tahapan-tahapan pada umumnya di sini biasanya itu bertukar biodata, yaitu CV, mengenal kepribadian dan keluarga, kemudian melamar, khitbah, hingga menikah. Ya. Nah, metode ta'aruf biasanya didampingi oleh ustadz atau guru atau orang yang dianggap memahami proses ta'aruf. Nah, di sini beberapa catatan tentang biodata atau tentang CV. Yang pertama, berikan informasi umum yang menggambarkan personalitas ya, seperti nama, tanggal lahir, ya biodata diri ya, kemudian suku, berat badan, tinggi badan, hobi, cita-cita, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian berikan informasi tentang keluarga, seperti hubungan keluarga, kemudian berapa bersaudara, keadaan ekonominya seperti apa, dan berikan informasi spesifik terkait motivasi untuk menikah, visi misi menikah, kemudian kriteria pasangan yang diinginkan itu seperti apa, itu dicantumkan. Dan sumber pendapatan juga dicantumkan. Nah, sebenarnya hal-hal di atas itu tidak baku ya, bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan, cuman hanya saja yang biasanya dicantumkan atau dibuat simpir seperti itu. Ingin menambahkan sedikit ya tentang sini. Tentang menetapkan kriteria ya, yang tadi menetapkan kriteria. Jadi untuk calon suami saat menetapkan kriteria untuk mencari calon istri nih ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, hendaklah seorang laki-laki memilih perempuan yang ahli agama ya, atau yang agamanya baik dan yang berakhlak mulia, karena yang keempat tadi ya, perempuan dinikahi karena 4 hal, namun ketika kita memilih agama maka ia akan beruntung. Selanjutnya, yang kedua, hendaklah para laki-laki memilih wanita yang penyayang, yang kasih sayang, dan yang subur sehingga ia bisa melahirkan banyak keturunan. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia memilih wanita yang jauh hubungan nasabnya. Jadi mungkin tidak dengan saudara dekat, jadi jauh hubungan nasabnya. Kemudian yang keempat, mungkin hendaklah ia cari wanita yang usianya di bawah usia suami ya. Mungkin tujuannya supaya lebih mengayomi. Ya sebenarnya ketika masih muda mungkin lebih seperti itu ya. Tidak mandu dan lain-lain. Itu mungkin Mbak. Kenapa carinya di bawah usia suami? Karena kedewasaannya, perempuan tuh biasanya lebih dewasa.
di usia yang sama dengan laki-laki, perempuan itu lebih dewasa. Kalau laki-laki masih hura-hura, perempuan sudah haru-haru. Udah udah mikir hal yang lebih serius. Ini kita sedikit berbicara tentang perbedaan psikologis ya. Laki-laki memiliki banyak sifat kelelakian dan keperempuanan. Perempuan memiliki banyak sifat keperempuanan dan kelaki-lakian. Jadi setiap kita sebenarnya memiliki sifat laki-laki dan sifat perempuan juga. Ini dalam tinjauan psikologis ya. Jadi setiap kita laki-laki maupun perempuan itu memiliki sifat perempuan dan sifat laki-laki juga. Hanya saja memang ada yang lebih dominan. Maka kalau misalnya ada perempuan yang katakanlah kemayu atau setengah mateng gitu ya, laki-laki atau perempuan yang setengah mateng, yang tomboy misalnya kalau perempuan, itu sebenarnya dia sifat kelelakiannya itu lebih banyak kalau tomboy. Dan ini secara psikologis memang ada gitu, memang diakui. Nah ini yang paling penting itu apa? Dicari keseimbangannya di mana sih yang seimbang antara laki-laki seorang laki-laki antara sifat laki-laki sama sifat perempuannya tuh dicari titik seimbangnya gitu. Nah, laki-laki itu perbedaannya laki-laki sama perempuan, laki-laki ketika melakukan tindakan akan berpusat pada kebutuhan dirinya sendiri. Ini penting ya. Sehingga pada batas tertentu dia akan nampak egois. Betul apa betul? Apa? Sebaliknya perempuan itu ketika melakukan tindakan dia akan memusatkan perhatiannya pada orang lain, melebihi perhatiannya pada diri sendiri. Sehingga pada batas tertentu akan mengorbankan dirinya sendiri. Lanjut ya. Pernikahan adalah perkumpulan yang menggabungkan dua orang yang berbeda. Dua orang tersebut tidur dan bangun bersama, makan dan minum bersama, berpikir, berencana, dan mengambil keputusan penting secara bersama-sama yang berkaitan langsung dengan perjalanan hidup mereka untuk masa depannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mudah antara laki-laki dan perempuan saling memahami satu dengan yang lainnya? Apakah keduanya dapat saling bersepakat dalam urusan kehidupannya? Apakah keduanya berpikir dengan bentuk dan cara yang sama? Apakah keduanya melihat kehidupan dengan satu cara pandang dan memahami kehidupan dengan satu pijakan? Apakah keduanya dapat menyikapi masalah yang ada dengan cara yang sama? Apakah tujuan mereka berdua itu adalah satu? Nah ini, jadi karena ada perbedaan psikologis ini, maka kita seharusnya sudah sejak awal itu menyampaikan sejak awal kita sudah harus beres, ibaratnya kita harus sudah selesai dengan diri sendiri. Karena apa? Nikah itu nantinya akan bawa masalah kalau misalkan kita tidak selesai dengan diri sendiri. Saya sekarang memiliki masalah. Sekarang istri saya memiliki masalah. Ketika memang bersatu gitu, maka masalahnya tambah banyak gitu. Jadi selayaknya itu kita memang ketika menikah kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ini referensinya ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menyimak gitu ya, ingin menyimak atau ingin membaca sendiri, silakan ini ada referensinya. Mohon maaf ini referensinya tidak sesuai dengan format UNS karena perguruan tinggi kita berbeda. Oke, sekian. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas pembicara, Mas Salman, dan Mbak pembicara, Mbak Ratu Salsabila, dan juga tidak lupa Hilwa. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat, tapi mungkin saya buka terlebih dahulu. Yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Ada fitur raise hand ya di Zoom. Silakan yang ingin bertanya. Saya beri waktu 2 menit. Kalau tidak ada nanti langsung yang dari chat kita bacakan.
Sepertinya belum ada. Oke, saya bacakan dari yang chat terlebih dahulu saja nih. Oke, begini Mas, ada yang tanya seperti ini. Assalamualaikum, mau bertanya. Oh, mohon maaf, ini tanyanya harusnya ke pembicara bukan moderator. Tulisannya mau bertanya moderator ini. Mau bertanya bagaimana hukumnya apabila orang tua si istri ingin membiayai yang perempuan untuk melanjutkan sekolah, mungkin maksudnya sekolah S2 ataupun spesialis gitu. Jadi bagaimana, apakah sebagai ya sebaiknya bagaimana itu untuk kedua belah pihak, sebaiknya bagaimana seperti itu. Oke, pertanyaan bagus ya, sudah sangat visioner. Oke, kami akan menjawab ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan orang tuanya istri nantinya akan membiayai untuk sekolah lagi ya, kurang lebih seperti itu ya? Iya. Oke, jawabannya gini, kalau misalnya kehidupan istri itu sudah jadi tanggung jawab suami, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah kehidupan istri adalah tanggung jawab suami. Bagaimanapun juga, kalau misalkan istrinya pengen sekolah, itu maka tugasnya suami untuk membiayai, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dibiayai. Jadi sebenarnya boleh juga kalau misalkan ada pihak ketiga gitu ya. Siapapun, misalkan pemberi beasiswa atau mungkin dari orang tuanya ini membiayai gitu ya. Tapi dalam hal ini perlu ditekankan bahwasanya ini tetap menjadi tanggung jawab suami gitu ya. Gitu. Kalau misalkan dibiayain boleh nggak? Ya sangat boleh gitu. Dan ini juga yang perlu kita ketahui adalah bahwa kalau misalkan istrinya pengen sekolah lagi, maka itu harus seizin suami gitu ya. Dan seorang suami hendaklah nggak boleh egois gitu ya. Sebaiknya tidak egois. Jadi jangan karena pengen dilayani terus, istrinya nggak boleh sekolah lagi gitu ya. Apalagi kalau kedokteran kan mahal ya. Jadi ya jangan disia-siain lah masalah profesi. Apalagi sampai kalau udah menikah nggak boleh kerja gitu ya. Bolehlah kerja istri. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya tadi ada yang raise hand, Fatna Nahsa. Monggo, silakan langsung. Oh, via chat ternyata. Ini mau via chat atau mau tanya langsung, Fatna Nahsa ini? Oke, mungkin chat aja ya. Oke. Selamat sore Kak, selamat sore. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau menentukan kriteria harus jujur dan wajar. Tapi semisal di kasus tadi di pertengahan proses ta'aruf ada kriteria yang berubah. Bagaimana, J? Terima kasih. Ketika ta'aruf ada yang berubah. Nah, itu kira-kira bagaimana? Oke. Monggo. Justru ini yang jadi pertanyaan sebenarnya harusnya yang membuat kriteria gitu ya. Kenapa tiba-tiba ada kriteria yang berubah? Oke. Kalau misalkan kita jujur kepada diri sendiri, kita akan tahu kriteria apa yang hendak kita tentukan. Misalnya apa? Ini masalah misalkan fisik ya. Kalau misalkan sebelumnya kita tidak pernah menetapkan kriteria fisik, misalkan kita ingin calon suami atau calon istri kita adalah orang yang rupawan gitu ya, atau rupawati, maka tulis saja berpenampilan baik gitu. Jangan tulis cantik, jangan tulis ganteng gitu. Tulisnya berpenampilan baik. Nah, kalau misalkan ternyata udah ketemu gitu ya, ternyata nggak sesuai dengan harapan kita, berarti kan kita punya hak. Dia tidak berpenampilan baik menurut kita gitu kan. Jangan dirubah, tiba-tiba langsung ada penambahan apa untuk mencegat dia. Nggak boleh. Justru yang perlu yang harus kita
tanyakan itu adalah pada diri kita sendiri. Kenapa kita rubah gitu? Emang alasannya apa kita rubah? Itu yang harus kita tanyakan dulu. Emangnya kita nggak tahu kriteria apa yang kita inginkan gitu. Ya kan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada teman gitu. Ya mungkin itu kan untuk menetapkan kriteria ya, berubah di tengah-tengah ya. Sorry guys. Ya, cuman mungkin sebenarnya saat proses ta'aruf ya bisa jadi saja ya dia tidak berlanjut ya, maksudnya tidak lanjut sampai ke jenjang pernikahan. Mungkin dia gagal di proses ta'aruf, itu bisa jadi ya. Jadi mungkin tidak sesuai, atau mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, atau mungkin kan saat ta'aruf ini setelah kita mungkin bertukar biodata, setelah sudah bertukar CV, apa yang belum jelas di biodatanya kita bisa tanyakan lewat saat ta'aruf ya, saat bertemu itu. Kita bisa ulik, kita bisa tanya untuk lebih ke masalah kedepannya ya seperti apa. Nah mungkin setelah proses ta'aruf itu bisa jadi aja ada yang mungkin ganjal, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan terhenti di situ bisa jadi ya Mbak ya. Jadi sehingga mungkin ta'arufnya mungkin belum jodohnya, dan terhenti di situ dan tidak sampai ke jenjang pernikahan, dan itu bisa saja gitu. Mungkin menambahkan itu. Ini ya, sebenarnya nggak kaku-kaku amat ya. Boleh aja berubah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus berubah gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja berubah, tapi ya kenapa harus berubah? Emang kita nggak tahu kriteria itu kayak kriteria yang kita harapkan seperti apa. Jadi kenapa harus berubah? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sepertinya semakin lama semakin banyak dan semakin menarik ini. Ini banyak pertanyaannya masuk dan rata-rata pertanyaannya teknis seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait bagaimana ini bagi yang putra atau yang cowok, bagaimana apa dampaknya kalau yang calonnya ini lebih sepuh gitu, lebih tua secara usia gitu. Apakah ada pertimbangannya atau efeknya seperti apa gitu? Oke. Gimana kalau misalkan calonnya perempuan gitu ya, itu lebih tua usianya. Justru yang ada dalam sejarah, kita mengenal siroh ya, orang yang menikah, perempuannya lebih tua, itu justru menghasilkan apa? Rumah tangga yang sangat luar biasa gitu. Contohnya siapa? Contohnya Rasul. Terpaut berapa tahun? Terpaut 15 tahun. Rasul umur 25 tahun, sedangkan Khadijah umur 40 tahun gitu. Artinya ini sangat jauh gitu, 15 tahun berbedanya. Dan yang kita lihat adalah hasilnya apa? Beliau bisa memiliki rumah tangga yang sangat berkualitas gitu kan. Mungkin di antara istri-istri Rasul banyak juga yang lebih tua gitu daripada usia Rasul sendiri. Jadi justru nggak ada masalah ya kalau dalam pernikahan itu usia itu nggak jadi masalah. Bahkan ada juga yang di berita-berita ya, kakek-kakek nikahnya sama yang masih gadis usia masih belasan tahun, masih 19 tahun gitu. Ada juga. Dan itu nggak jadi masalah. Yang penting apa? Yang penting tujuan pernikahannya adalah untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada gitu ya, ada tapi nggak ada dia kasus seperti itu tapi malah rumah tangganya jelek, itu malah itu aneh ya, karena laki-laki sama perempuan itu kan memang idealnya gitu ya, idealnya itu laki-laki itu harusnya lebih tua. Karena apa? Ketika laki-laki itu usia, ini saya dapat dari guru saya sendiri ya, kalau laki-laki sama perempuan itu sebaiknya terpaut sekitar 4-5 tahun gitu, 4-5 tahun. Kalau misalkan di usia perempuan 20 tahun gitu ya, sedangkan laki-laki 15 tahun, itu secara kedewasaan itu mereka sama. Gitu. Jadi 20 tahun usia perempuan sama 25 tahun usia laki-laki itu secara kedewasaan mereka sama. Nah, kalau misalkan
kasusnya Rasul ini gitu ya, perempuan Khadijah gitu. Khadijah tuh sangat mengerti apa yang harus dilakukan ketika Rasul sedang menghadapi masalah gitu ya. Contohnya ketika didatangi oleh Jibril ya, ketika sedang berdiam diri di Gua Hira, lalu datang Jibril sehingga Rasulullah ketakutan. Lalu menggigil, dia pulang ke rumah bertemu dengan Khadijah lalu berkata zamiluni gitu kan. Tolong selimuti aku. Dan dilakukan oleh Khadijah apa? Mencecarnya dengan pertanyaan atau tidak? Kan tidak gitu ya. Karena Khadijah itu paham gitu. Justru didiamkan dulu beberapa saat, ketika sudah tenang baru diminta penjelasan. Justru pernikahan yang seperti itu sangat luar biasa ya. Kita mengenal pernikahan itu dalam sirah itu sangat luar biasa. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada baku usia. Iya, nggak ada batas usia, nggak ada bakunya seperti apa, nggak ada. Siap. Ya, terima kasih. Oke, insya Allah masih banyak pertanyaannya. Dawa sekalian ngabuburit untuk teman-teman yang puasa Syawal ataupun Ayyamul Bid. Pertanyaan selanjutnya, nah ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya apakah khitbah boleh diberitahukan secara luas kepada teman misalkan. Terima kasih. Monggo. Khitbah ya. Khitbah itu sifatnya rahasia ya, Mbak ya. Rahasia. Karena di khitbah ini kan belum pasti ya, belum pasti. Karena ya bisa ada aja mungkin yang ya kita tidak tahu ya khitbah kan baru melamar, belum sampai akad ya. Ada aja yang dia bisa jadi gagal ya mungkin sebelum akad. Jadi khitbah ini sifatnya rahasia ya. Jadi kalau bisa disimpan dulu hanya keluarga saja yang tahu ya, Mbak ya. Kecuali untuk saat ketika akad ya baru itu dan walimatul usia baru itu boleh disebarluaskan ya. Tapi kalau khitbah ini yang sifatnya rahasia. Jadi khitbah itu memang sifatnya sir ya, Jadi memang harus disembunyikan. Jadi kalau misalkan katakanlah seseorang itu bertaaruf dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, kemudian dia sebaiknya tidak menceritakan kepada siapapun gitu ya, karena sifatnya dia sir gitu, sifatnya sir atau sirriyah atau tersembunyi. Lain kalau misalkan sudah sampai pada tahap walimatul urus gitu ya, dia harus disiarkan gitu, jadi dia harus dijahar gitu, supaya tidak terjadi fitnah. Justru kalau misalkan belum sampai pada ijab kabul, tapi sudah ada berita-berita segala macam, itu justru sangat terbuka orang bisa mengacaukan, wah ini ahwat yang gue incer nih ibaratnya, sebelum gue tikung duluan gitu. Itu sangat bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang yang namanya khitbah itu, bahkan ini dalam aturan agama ya, memang tuh bentuknya sirriyah gitu, disembunyikan. Justru kalau misalkan walimatul urus, dia diumumkan. Oh, baik. Terima kasih. Jadi intinya kalau khitbah lebih baik, dasarnya emang sir seperti itu. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Afwan. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang ikhwan atau seorang cowok melihat seorang perempuan dari foto untuk mengetahui calonnya itu, artinya melihat cantiknya dari foto. Bahasanya sih seperti ini di pertanyaannya. Jadi intinya untuk mengetahui calonnya, apakah boleh seperti itu, melihat dari foto? Telepon, Ustaz. Oke, boleh nggak melihat dari foto gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan foto yang dimaksud dengan foto fisik gitu ya, foto fisik.
itu sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak. Ntar takutnya jadi bahan-bahan yang lain gitu ya. Karena kalau foto fisik apalagi yang belum halal gitu ya, buat apa disimpan-simpan? Kan prinsipnya seperti itu. Tapi kalau misalkan katakanlah WA, dia mesti melalui WA ada di CV-nya ya, di CV diberikan melalui WA gitu, karena belum ada pertemuan. Jadi baru via WA, di bagian CV-nya tuh di bawahnya ada foto gitu ya. Ini kan berarti kan sudah ada keseriusan ya, sudah ada keseriusan. Ini boleh gitu, karena yang namanya nazar gitu ya, nazar itu justru dilakukan saat ta'aruf gitu ya. Nazar atau melihat cara pasangan tuh justru dilakukan saat ta'aruf. Jadi prinsipnya ketika orang aslinya aja boleh dilihat gitu ya, apalagi cuma sekedar foto gitu kan. Ketika udah ada niat untuk keseriusan ya, saat ta'aruf kan, sebelum ta'aruf misalkan saat sudah bertukar CV pun ya, sebenarnya dalam CV itu kita sudah mencantumkan foto ya, foto kan, ada motivasi menikah, ada visi misi menikah, kemudian kriteria yang kita inginkan seperti apa, dan di bawahnya biasanya itu dilampirkan foto. Nah, saat itu ya akan berproses lebih lanjut ke ta'aruf ya, bertemu langsung. Nah, disitulah ya kita boleh melihat pasangan kita ya, atau nazar tadi. Jadi boleh ya kalau sudah ada keseriusan ya, keseriusan untuk jenjang selanjutnya. Ya, balik lagi kembali tentang nazar tadi ya. Nazar ini bahkan disyariatkan ya. Ada orang yang, ini ada sahabat yang sudah berta'aruf tapi belum nazar sama Rasul, temu di jalan gitu. Terus sama Rasul, habis dari mana? Saya habis ta'aruf gitu. Lalu apa kata Rasul? Sudah khitbah, sudah nazar belum? Belum Rasul, saya sudah percaya gitu kan. Saya sudah sikoh sama apa sih? Sudah yakin. Sudah yakin banget gitu. Terus kata Rasul apa ternyata? Kamu balik sana gitu kan. Balik sana, suruh nazar. Jadi penting gitu ya, justru melihat itu penting. Tapi batasannya ada, melihat itu apa? Wala yudnina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, gitu. Jadi apa yang biasa terlihat, berarti apa? Wajah sama telapak tangan gitu ya. Tapi juga ada ulama Maliki, kalau tidak salah Maliki ya. Maliki itu membolehkan kaki ya. Kaki, tapi buat apa ya kaki ya? Orang ngatin kakinya buat apa, bingung juga. Ya udah, itu intinya seperti itu. Siap. Ya, untuk yang pertanyaan seperti itu ya jawabannya seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Ini lebih dahsyat pertanyaan. Mohon nasihat dari Ustadz dan Ustadzah untuk kami, Ustadz. Ini kemudian bagaimana berkomunikasi terhadap orang tua, atau bisa diceritakan pengalaman Ustadz bagi orang tua yang belum memberi restu anaknya untuk menikah karena berbagai macam hal, entah hafalannya, entah pekerjaannya, entah pendidikannya, entah agamanya, dan sebagainya. Dari anonim seperti itu. Monggo Ustadz, bagaimana? Oke. Kalau saya nggak melihat ada masalah di orang tuanya ya. Kalau saya secara pribadi tidak melihat ada masalah di orang tuanya, tapi mungkin bisa jadi ada masalah pada ya yang bertanya tadi ya. Kenapa kalau orang tua sudah menetapkan itu, kenapa tidak dilaksanakan? Padahal ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah gitu. Memang laki-laki itu tidak harus mendapatkan restu dari orang tuanya gitu. Tapi apakah hal tersebut patut gitu ya? Justru ini bertentangan dengan akhlakul karimah. Boleh nggak laki-laki menikah tanpa apa sih? Tanpa restu orang tuanya? Jawabannya sangat boleh gitu. Boleh-boleh saja. Secara syariat, secara hukum boleh gitu ya. Tapi apakah ini patut? Nggak patut gitu ya. Karena ini bertentangan dengan akhlakul karimah. Nah, kalau misalkan ini kasusnya adalah perempuan gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan ini adalah perempuan, justru perlu diteliti ya. Tanyakan saja kepada orang tuanya gitu. Mah atau Umi, kenapa sih saya belum boleh nikah gitu kan? Kan otomatis apa namanya?
diberikan alasan-alasan ya, karena kamu begini. Ya sudah kita perbaiki gitu kan. Itu kan sudah sangat mudah sekali gitu. Kalau ditanya pengalaman sendiri gitu ya. Oke, ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sendiri. Saya menikah ketika semester berapa deh? Semester 5. Saya menikah semester 5. Maaf ya, saya kuliahnya semester 5. Semester 8, sorry. Semester 8 atau semester 9. Saya menikahnya semester 8 atau semester 9. Jadi, mohon maaf ini saya kuliahnya agak sedikit tidak tepat waktu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya saya sudah menyampaikan ingin menikah itu pada semester 4 gitu. Orang tua kaget kenapa semester 4 belum punya apa-apa, udah minta nikah gitu. Ya saya juga kan itu kan keinginan sementara ya. Lalu orang tua saya bilangnya apa? Nggak boleh. Nanti. Sebenarnya saya perlu nggak sih izin gitu? Nggak perlu gitu sebenarnya, nggak perlu izin. Tapi ya ini adab saya sebagai anak kepada orang tua gitu. Jadi ya hargai itu sama orang tua. Lalu saya urungkan niat saya. Semester berikutnya, semester 5, saya minta lagi. Belum boleh, kamu masih kurang ini. Masih kurang 5 hal lagi. Terus semester berikutnya, kamu belum boleh, masih kurang beberapa hal lagi. Kamu masih belum boleh. Sampai pada semester 8 atau 9, apakah saya sudah boleh menikah gitu. Justru ketika memang saya sudah pasrah gitu ya, ini kayaknya nggak bakal boleh lagi gitu. Ternyata orang tua bilang silahkan dilanjutkan, gitu. Jadi adab kita yang akan meluluhkan hati orang tua kita gitu. Apakah kita dinilai oleh orang tua sudah dewasa, sudah sanggup membiayai orang lain gitu, atau ada penilaian orang tua yang yang menurut orang tua tuh menyatakan kita tuh belum layak atau belum cocok untuk menikah gitu ya. Coba diskusikan lagi dengan orang tua. Ya mungkin ketika untuk meyakinkan orang tua kali ya, mungkin ketika kitanya yang sudah siap tapi orang tuanya yang belum mengizinkan kita untuk menikah atau belum ada lampu hijau nih dari orang tuanya untuk menikah, ya mungkin bisa juga dari diri kita nih, kita yang introspeksi diri kita. Berarti apa alasan yang membuat orang tua kita belum mengizinkan kita untuk menikah, belum memberi kita lampu hijau ya untuk menikah. Berarti kan mungkin ada sesuatu yang kurang kayak gitu. Mungkin bisa jadi ya, jadi sebagai perbaikan diri kita juga gitu. Nah, ya di sini kita tunjukin ke orang tua kita kalau emang kita udah siap menikah, tunjukin kedewasaan kita. Kemudian apa aja sih yang harus kita siapkan untuk menikah, kita tunjukin ke orang tua kita bahwa misalkan, "Mah, Pah, aku udah siap nikah, aku udah ingin menikah," maka tunjukkan apa yang menjadi indikator kamu telah siap menikah di depan orang tuamu ya. Itu bisa jadi untuk salah satu untuk meyakinkan orang tua ya, ketika mungkin orang tuanya belum mengizinkan untuk menikah. Tapi tetap ya yang tadi disampaikan ya, kalau misalkan ya ridho orang tua ya, ridho orang tua ya. Jadi tetap izin dulu ya. Gitu. Semangat ya Kak. Ini masih lanjutnya aja, pertanyaannya masih beberapa. Mungkin menyambung dari yang tadi, ada yang satu mirip-mirip. Jadi mungkin ini Mas Salman yang cocok jawab nih, karena yang tanya kayaknya juga Putra. Gimana menguatkan hati untuk maju terus ke orang tua, menyambung yang tadi. Karena kadang-kala kalau habis ngobrol sama orang tua, terus lampu merah, ya ngasih lampu merah gitu. Malah kadang hubungan komunikasi dengan orang tuanya jadi renggang dan takut buat maju lagi. Itu bagaimana gitu? Kayak ini kasus kita mirip ya. Jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Oke, kalau misalkan orang tua kasih lampu merah, tanya ke orang tua, "Ayah, ibu sambil pijit-pijit kakinya, sambil pijit-pijit pundaknya, saya pengen nikah, kenapa belum boleh ya?" Gitu kan? Tanya aja baik-baik gitu kan.
orang tua insya Allah mengerti kalau misalkan dari hati ke hati ya, kita menggunakan bahasa hati. Terus tapi orang tua jawabnya tegas, nggak boleh, kamu masih belum dewasa gitu. Ya udah, respon kita seharusnya apa? Oke gitu. Apa sih ya indikator dewasa? Apa sih mal indikator dewasa? Ditanya aja. Ketika kamu sudah bisa ini gitu. Oh ternyata bangun paginya aja masih jam 5 gitu. Misalkan tinggal di Solo, bangun pagi aja masih jam 5. Sedangkan azan jam 5:20 kurang lebih. 4:20 ya, 4:20. Tapi bangunnya masih jam 5. Wajar nggak orang tua melarang untuk menikah gitu? Ya sangat wajar. Kalau misalkan masih dikasih lampu merah, justru gini, ketika memang kita bukan dihambat ya, ini bukan dihambat pastinya. Orang tua inginkan kita dapatkan yang terbaik buat kita. Kalau misalkan tadi bilangnya ini cocok Salman yang jawab gitu ya, pasti ini sepertinya laki-laki ya. Justru tunjukkan bahwasanya kamu adalah laki-laki yang bertanggung jawab, kamu adalah laki-laki yang disiplin, kamu adalah laki-laki yang bisa diandalkan. Dari keseharian kamu di rumah itu kamu tunjukkan. Misalkan ada apa yang belum bersih di rumah, kamu bersihkan. Ada per-per yang belum dipasang dulu. Ada mur-mur yang perlu dikencangkan dulu. Ada keran-keran yang airnya masih menetes-netes, diperbaiki dulu. Artinya itu bisa kita tunjukkan kepada orang tua kita bahwasanya ini loh Kak, saya sudah siap menikah, saya sudah mandiri, saya sudah ini, saya sudah itu. Kalau misalkan pasang apa sih yang dimaksud di sini adalah terkait apa sih harta gitu ya. Sampaikan kepada orang tua bahwasanya harta itu sudah dijamin. Material itu sudah dijamin sama Allah gitu. Sampaikan baik-baik kepada orang tua seperti itu. Kalau masih belum boleh, sabar. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. Ini ternyata masih bersambung dari penanyanya. Ini contoh, Mas. Jadi, misal orang tua punya alasan, yang itu beda sama prinsip kita. Misal ortu pengen hafidhah, kita mau yang dokter. Nah, mendingan berjuang terus dengan prinsip kita atau gimana? Sampai orang tua akhirnya luluh atau gimana seperti itu? Kita pengennya hafidhah, orang tua pengennya dokter gitu ya. Mungkin bisa dikombin gitu ya. Dokter yang hafidhah. Cari aja anak IKI yang kedokteran gitu. Ya mungkin bentar, gimana ya, kalau ini, lanjut. Ya, jadi intinya apakah kita memperjuangkan prinsip kita sampai orang tua luluh atau yang baik seperti apa nggih? Intinya adalah kita ikut apa kata orang tua. Benar. Jangan mungkin kita merasa sudah wajib gitu ya, sampaikan saja kepada orang tua, abi, umi, mama, papa, menurut saya sendiri, saya sudah wajib untuk menikah, gitu ya. Tetap diomongkan baik-baik gitu. Karena ridho Allah, ridhonya orang tua itu sangat penting ya teman-teman ya, sangat penting. Jadi jangan diabaikan. Kalau orang tua belum bersedia memberikan lampu hijau, jangan kecewa gitu, jangan kecewa. Tetap buktikan bakti kita kepada orang tua kita. Karena kalau misalkan kita masih belum srek lalu kita tetap memaksa untuk menikah, maka kita untuk kedepannya itu sangat tidak mungkin untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan-jangan memang kita belum siap gitu kan, belum siap untuk menikah. Tapi intinya ya dikomunikasikan lagi dengan orang tua gitu ya. Oke. Siap.
Masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi, Mas. Nggak apa-apa, Lanjut. Nji. Lanjut ya. Supaya teman-teman lega seperti itu. Daripada mengganjal di hati. Selanjutnya, wah asik nih, Mas. Mungkin ini untuk Mbak Salsa. Apakah mungkin akhwat melamar ke yang ikhwan? Dan jika mungkin bagaimana caranya? Mungkin ya, Pak. Mungkin. Apa? Nah, bagaimana caranya? Ya. Kalau untuk melamar ya, perempuan melamar laki-laki mungkin ya bisa saja Mungkin gitu. melamar kali. Minta dilamar. Bisa dilamar kayaknya, bisa dilamar. Contohnya saja ya, Khadijah ya sama Rasulullah ya. Cuman mungkin tidak banyak ya. Cuman ketika mungkin atau enggak ya, mungkin caranya gimana? Caranya gimana, Mbak? Karena saya tidak diminta untuk dilamar. Iya. Oke, Mbak Salsanya malu-malu. Ya gini ya guys, kalau memang perempuan itu apa namanya, boleh apa enggak melamar gitu laki-laki. Sebenarnya bukan bahasanya, mungkin bukan perempuan yang melamar gitu, tapi minta dilamar. Ini sudah terjadi dicontohkan oleh Khadijah ya, oleh Khadijah kepada Rasul. Ini Rasul bukan Rasul yang minta gitu, tapi siapa yang pertama kali minta? Pertama kali minta adalah Khadijah. Jadi Khadijah ketika itu menyampaikan kepada Nafisah binti Muniyah bahwasanya saya tertarik dengan pemuda yang omset penjualannya tinggi gitu. Siapa namanya katanya? Muhammad. Sampaikan kepada dia bahwa saya apakah dia ingin menikahi saya katanya Khadijah. Lalu disampaikan oleh Nafisah binti Muniyah kepada Rasulullah. Jadi ada perantaranya di sini. Lalu disampaikan oleh Nafisah binti Muniyah pada Rasul, dan Rasulullah setuju gitu. Ketika itu bukan Rasulullah, masih Muhammad ya, masih belum jadi nabi. Lalu setuju gitu, Muhammad itu setuju. Nah, maka apa yang akan terjadi ya terjadilah gitu. Jadi nggak ada masalah kalau perempuan itu minta untuk dilamar gitu, Dinikahkan, ya. atau minta dinikahin gitu. Jadi apa sih, walaupun jarang gitu ya, walaupun jarang, tapi ya boleh. Tapi boleh Boleh, bisa. Dan kalau misalkan masih berpikiran malu gitu, ya jangan malu. Justru kalau misalkan ini kebenaran, sampaikan gitu. Jangan malu untuk apa sih? Jangan malu untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Ya, bagi penanya seperti itulah intinya jawabannya. Oke. Selanjutnya, ini Mas, ini Mbak, apakah untuk, nah ini 2 orang, laki-laki dan perempuan yang menikah usia yang sepantaran atau tidak berbeda jauh seperti itu, apakah ada resikonya? Dan kalau ada, resikonya apa? Seperti itu. Sepantarannya masih muda, ya. Atau Ya, masih muda lah. sepantarannya sama-sama, atau sepantarannya sama-sama tua, ya, masih muda. Ya sebenarnya ya tidak apa-apa atau boleh. Mungkin kalau resikonya apa? Mungkin di sini kita bahas kedewasaan kali ya, tadi ya kalau ketika laki-laki yang usianya 15 tahun dengan perempuan yang usia 20 tahun bisa jadi itu sifat kedewasaannya sama ya. Karena ya itu perempuan mungkin dewasa lebih dulu ya. Dan ketika ada pasangan yang usianya sama, ya sebenarnya tidak apa-apa. Cuman yang di sini mungkin kita belajar untuk bagaimana sih cara menyikapi kedewasaan sama pasangan kayak gitu ya. Mungkin kita yang sebagai istri ya, sebagai istri kita harus ketika mungkin kita lebih muda atau ketika kita usianya sama dengan suami kita, di mana nantinya di sini kita harus belajar gitu. Nantinya suami kita adalah pemimpin kita, pemimpin rumah tangga kita, dan walaupun usia kita sama atau mungkin kita lebih tua, tapi kita sebagai istri, sebagai makmum di keluarga, kita harus paham posisi kita bahwa kita tetap
ibarat apa ya, lebih tunduk lah gitu, lebih taat kepada suami. Jadi sebenarnya ketika posisinya sama-sama atau sepadan, ya kita harus paham dulu ya dengan hak-hak ya, dengan hak dan kewajiban ya. Ketika mungkin kita belum paham dengan ilmu dan kewajiban suami istri, mungkin itu akan yang menjadi masalah ya nantinya ya. Ketika usianya lebih muda atau lebih tua atau usianya sama, mungkin ini yang nantinya ke depannya akan menjadi masalah ketika dia belum mengetahui ilmunya seperti itu. Tapi ketika dia merasa fine-fine saja, ketika dia merasa baik-baik saja, kalau misalkan sepantaran dan dia sudah merasa cukup ya, cukup sudah merasa paham, dia bisa menghormati, kalau seorang istri dia bisa menghormati suaminya, walaupun sepantaran ya itu tidak masalah gitu. Yang pasti saat sudah menikah ya kita tahu lah posisi masing-masing sebagai suami, sebagai istri itu seperti apa gitu ya. Tetap ada posisi masing-masing karena ya mungkin yang dulunya mungkin teman-temenan ternyata jodoh menikah kan tidak ada yang tahu ya. Teman tapi menikah. Teman tapi menikah kan banyak ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya mungkin saat sebelum menikah kita sebagai teman biasa, tapi saat sudah menikah kita menjadi pasangan suami istri, nah itu beda lagi kan ya. Posisinya kasusnya seperti apa. Jadi kita harus menetapkan harus seperti posisi masing-masing ya, Mbak ya. Gitu guys. Baik. Alhamdulillah ini satu pertanyaan terakhir. Lanjut. Dari moderator ya. Oh, bukan. Kalau saya nanti langsung aja. Nih, izin bertanya. Suami kan memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluarga. Apakah definisi dari menafkahi itu sebelum menikah itu sudah harus bekerja atau apapun, yang penting halal seberapapun pendapatannya, atau mengusahakan untuk mencari pekerjaan setelah menikah, ataukah boleh mengusahakan untuk mencari pekerjaan setelah menikah? Mungkin dari Mas Salman lebih cocok. Oke, ini terkait ini ya sumber pendapatan ya. Sumber pendapatan dari mana? Sumber pendapatan prinsipnya cuma satu, didapatkan dengan cara yang halal. Kalau misalkan dia mendapatkan itu dari apa? Misalnya dari dia dikasih dari orang tua, terus diberikan dari orang tua itu langsung kepada anaknya sebagai hibah ya, jatuhnya sebagai hibah atau pemberian. Berarti kan dia mendapat berapa, misalkan sekian gitu. Lalu itu dijadikan nafkah, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Ini sesuai dengan perjanjian pernikahan misalnya seperti itu dengan orang tua. Terus ada juga kasus-kasusnya yang ini anak binaan saya sendiri ya, binaan saya sendiri. Murid saya tuh menikah ketika itu, beliau adalah salafi, menikah ketika itu bahkan tidak memiliki pekerjaan gitu, tidak memiliki pekerjaan, tapi setelah dieksplor ternyata mereka apa sih bisa berwirausaha, dan sekarang cateringnya sudah terkenal gitu, cateringnya sekarang sudah terkenal. Istrinya pintar memasak, jadi cateringnya sangat laris gitu di daerah Jogja situ. Jadi nggak ada masalah, yang penting mau bekerja sebelum mau ketika menikah itu sudah ada pekerjaan tetap atau tidak, itu tidak ada masalah. Lalu mungkin yang jadi masalah adalah nantinya dengan mertua gitu ya, dengan mertua. Ketika kamu nembung gitu ya, nembung ke mertua, kamu punya apa buat anak saya? Akan dikasih makan apa anak saya? Kan nggak mungkin dikasih makan cinta, kan nggak mungkin ya. Jadinya ya setidaknya ada yang bisa kita ucapkan gitu. Saya punya bisnis ini, saya punya bisnis itu, saya kerja di sini, saya kerja di situ gitu ya. Atau saya punya warisan. Saya punya warisan bisa untuk hidup 20 tahun gitu kan. Ya nggak ada masalah gitu selama itu halal gitu kan. Selama itu halal maka itu bisa dijadikan nafkah. Dan besaran nafkah itu sebenarnya aturannya itu adalah apa? Adalah satu gitu ya. Bebas. Yang penting apa? Tercukupi. Misalnya
Kita bisa hidup di Solo itu dengan uang 1 juta ya. Kita bisa hidup di Solo untuk keluarga ya, bisa hidup dengan uang 1 juta. Tapi perlu digarisbawahi dengan 1 juta itu elektroniknya tidak banyak ya, elektronik tidak banyak dan itu masak gitu ya. Bisa hidup 1 juta gitu. Dan itu cukup, tapi ketika diberikan 800.000 oleh suaminya, maka tugas seorang istri adalah mengelolanya hingga bisa dicukupi gitu ya. Pokoknya harus cukup gitu. Nah, ini pentingnya nanti ketika seorang istri itu ya, dia hanya diberikan 800.000, yang pertama harus dia lakukan adalah pertama bersyukur dengan pemberian suami. Karena bisa jadi ya suaminya sanggup segitu gitu. Terus yang kedua, tetap menghargai suami, karena di zaman sekarang ini banyak istri yang ketika diberikan uang oleh suami itu kecil, maka dia harga dirinya pun menjadi kecil. Harga diri suami pun menjadi kecil di mata dia. Dan ini tidak boleh gitu ya. Sangat tidak boleh. Ya kurang lebih seperti itu, guys. Ya. Mungkin ya sebagai istrinya ya, atau calon istrinya juga sebelumnya ditanyakan ya, sebelum mungkin menikah, apakah mungkin ketika suaminya belum berpendapatan atau belum bekerja tetap, bisa ditanyakan apakah siap memulai dari nol ya, kan ya Mbak ya. Ya kalau tidak siap mundur berarti, kalau siap oke lanjut. Nah kalau siap ya berarti saat berjalannya proses rumah tangga ya berarti mau nggak mau ya harus siap mulai dari nol gitu. Karena sudah ada kesepakatan di awal bersama ya, kayak gitu mungkin. Jadi semuanya emang ya yang penting didiskusikan di awal sehingga tidak ada masalah di akhir. Siap. Ya, jawabannya seperti itu ya untuk penanya cewek. Jadi ini bukan pertanyaan dari moderator ya. Moderatornya tidak punya pertanyaan. Baik, alhamdulillah sudah terjawab semua untuk pertanyaannya. Oh iya, Maciu. Buat main game. Untuk teman-teman peserta ketemu, insya Allah ini tidak menjadi yang terakhir ya. Tidak menjadi yang terakhir. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsir untuk Mas Salman Al-Farisi, Sarjana Hukum, dan Mbak Ratu Salsabila, Sarjana Kedokteran, sekeluarga bersama Hilwa. Insya Allah ini tidak menjadi yang terakhir. Untuk materi ini ada sekitar 2-3 pertemuan dengan pembicara yang berbeda, jadi stay tune untuk insya Allah pekan depan. Dan kemudian ada sedikit kejutan dari teman-teman Kadomo. Untuk setelah ini, silakan dari teman-teman untuk membuat notulensi atau rangkuman dari kajian ini, bagi rangkuman yang terbaik dan terenak untuk dibaca nanti akan ada sesuatu, ada hadiah dari teman-teman Kadomo. Seperti itu, nggih. Berapa jumlahnya nantilah. Yang penting buat aja, mungkin bisa di Instagram, nanti di tag di @kajian_dokter_muda. Seperti itu ya. Oke, saya sampaikan jazakumullah khairan katsir sekali lagi untuk Mas Salman Al-Farisi sekeluarga. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsir untuk teman-teman seluruhnya yang sudah mengikuti Kadomo episode 15 Syawal ini. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan ridha dari Allah fid dini wad dunya hatal akhirah. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sedikit kata bahwa ketika menikah merupakan separuh agama, kita harus pastikan bahwa separuh yang kita miliki saat ini masih utuh. Supaya dan pasrahkan separuh yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.